Sebagai bukti keseriusan pihak ahli waris, dalam hal ini Arif Hartoyo alias Yoyo CS, atas itikat baiknya pada Suroso CS yang saat ini menguasai harta waris dari almarhum Soradi atau Sokeni. Pada Senin pagi, Yoyo bersama para saksi dan pelaku sejarah mendatangi kantor pemerintahan Desa Kebondalem untuk bertemu dengan Suroso CS dengan mediator pemerintah Desa Kebondalem. Mediasi kali ini merupakan bukti itikat baik selaku ahli waris Soradi atau Sukeni untuk menyelesaikan permasalahan waris ini di luar jalur hukum. Iksan Kepala Desa Kebondalem didampingi oleh Babinsa Kebondalem Sujiyono menyampaikan. Kedatangan untuk hadir sesuai dengan surat yang sudah saya luncurkan kemarin bahwa desa pada pagi hari ini mengundang kegiatan 12 kalau di negara itu tercatat hari ini jamnya 9 karena kita tidak mau sampai jam 10 pihak satu pun datang akhirnya terpaksa kita mulai karena molor kita nunggu sudah hampir 1 jam makanya kaitan ini apa yang menjadi salah satu permintaan saya desa dalam hal ini bukannya kita membela si ACP akan tetapi desa itu sifatnya itu duduk di pelayan. Jadi saya pribadi dan saya ada unsur artinya membantu si ACP dalam hal ini karena memang kejadiannya perihal kaitannya dengan pengakuan hak itu kan sebelum saya. Akan tetapi semuanya ini sudah terjadi di sisi lain perlu adanya sebuah telisik dan lain sebagainya itu yang harus kita lakukan. Oleh karena itu kita di sisi lain ini kita juga mengedepankan bahwa praduga tidak bersalah itu harus kita kedepankan karena di sisi lain semuanya sudah atau terjadi di sisi lain ini nanti kembali lagi kepada orang yang bersangkutan itikadnya misalnya kan begitu kalau saya menyikapi. Kalau saya secara pribadi sebenarnya kalau toh memang ada sebuah problem masalah karena masalah itu muncul dan bedanya kan tergantung dari keluarga masing-masing ya monggo kita adakan sebuah komunikasi sebuah masalah usaha untuk bersama jangan sampai terjadi di bawah ranah sudah kalau kita berbicara hukum mohon maaf bagi sini jangan suka dan jadi ada 45 kilo sampai tenaga pikiran dan lain makanya untuk itu dengan kehadiran panjenengan kemudian Ibu Rani sendiri khususnya boleh ini terjadi tapi karena yang kita undangan pada hari ini kan ya ini untuk saya ingin tahu dan terjadi dia ngising ya ini awalnya Jember bu dulu adanya dulu istrinya ya cerita istrinya Pak istri yang berapa orang lainnya Pak Suradi artinya ini kan saya kan harus tahu ibu dari mana ini kan harus kita boleh saya jadi jenengan ikatan keluarga kali Pak Suradi itu kenapa nih Pak Suradi ini? Kulo niki nganu Magersari ngoten mulai awal derek ket mulai mantan anyar ngantos Pak Suradi sedo niku sing ngopeni niku lho. Artinya dengan gambar itu kamu berarti. Nggih. Ngantos Pak Suradi sedo niku lho sing ngopeni. Waktu sedo mboten enten masa turun dulu. Penjenengan pribadi boten sanjang napa-napa. Pak Suradi, Bu Suradi, Pak mriki nggih madhep ngidul Bu Suradi, meja Pak Suradi. Surasane teng teras madhep ngaler, kula madhep ngetan. Rehne sawah ki bagiane Yoyo. Garapen sik Yoyo sendiri. Besok akhire Yoyo gedhe weh no Yoyo.
Jadi waktu itu enten mandat ngoten niku. Nggih, Saestu nggih. nggih wong kula nggih tasih urip. Kula niki tumut Pak Suradi manten anyar. Sayang ibu sekali Bu. Waktu ini suaranya orang teratan tangga Pak Suradi mau. Mboten enten nggih namung mboten nggih teng rumah jalan. Nun Jenengan Pak Suroso Pak enten Suradi, Bu Suradi, tiyang Iya. sekawan. Lintune mboten. Mboten enten. Wong Suaranya lintune tasik resane. mboten. Nggih, napa niku kula niki ket mulai manten anyar kerja teng Pak Suradi nggih ngantos ngopeni Pak Suradi nindal nggih kula sing ngopeni. Berarti jenengan kan tasik waskita, artinya masih ingat bener nih. Nggih bener Sing kok. sampean. Lah nggih to. Saestu. La ilaha illallah Terus disumpah ngeten, nggih purun kula niki. Ngapunten. Waktu itu kan ada Pak Suroso. Nggih. Waktu itu Pak Suroso tasik sinang kan sini. Nggih kok. Kali niki bojo pertama niku. Pun iki. Hartoyo nipun ageng kengken nyukakaken hartoyo mergane hartoyo kali niki ditilan ibu bapake niki tasih umur 8 dina hartoyone setahun punjul 2 wulan. Waktu niku. Niku teng liyane Pak Suradi. Nggih kula griya wingkinge Pak Suradi tapi kula nderek medal Pak Suradi ngantos ngrumat Pak Suradi sedo niku sing ngopeni nggih kula. Siang dalu niku nggih kula. Pinten taun jenengan mbok teng? Nggih sak lawase sak umur. Jenengan bagian apa mau? Hah? Di bagian Pak Suradi ninggal Boten. kalih Pak Suradi kan ninggal. nggih. Manurun jenengan disukani napa? Sukani garapan sawah seperapat, tapi kula damel nylameti Pak Suradi ngantos 1000-ne. Sawah seperapat iku mboten diwehi, Terus diken garap setahun. di tanah yang betul sih anu jenengan. Nggih mboten to. Kayak itu jenengan. Itu jenengan pek. Alah nggih mboten to, wong pancene disanjangi iki tak kei garapan setahun. Nggih. Pinangka kowe ngopeni Pak Suradi, nggih lajeng kula damel nylameti. Sabine, sinten jenengan? Sabine. Nggih. Lah nggih sabine nggih pun korat-karit didoli. Sing nyati nggih. Sing nyate nggih duka sing nyate. Ora semurun jenengan. Mboten. Moro nek sampeyan ngono. Pun ditumbasi tiang-tiang kula Lagi sing sing nyati. Sing nyati. sing nyate nggih duka mboten ngertos kula. Roh-roh niku pun di garap mriko mriki Sampai ngoten. di pasar kon garap didol orang haji kan. Lho, dipasrahaken garap niku nggih, tapi namung seperapat setahun. Kula damel nylameti Pak Suradi nggih ngantos nyewune entek kula slamet. Lah mau garap mau cekap dong selamatan. Nggih sak cukup-cukupe Pak, wong pancene kula didol nggih cekap niku. boten. Boten. Nggih sak cekap-cekape wong pancene Nggih. kula disukani garap. Ngapunten Bu Situm. Masa madhep ngalor teng Badukan rumah Itu sakit. dinten apa niku? Senin. Senin. Nggih. Apa Mas ya? Jeneng apa? Tahun pinten? Tanggal tahun ini. Taune. Nggih. Tahun 2000 2022 ya. Taune 1000. Taune nggih tuka. Taune Anu biasa yang ingat harinya kalau surinya. Senin Pon apa saya kliwat? Ngoten budhe niku, Nduk. Suroso kae urung balik nama, sampean teko rono. Ngoten lha kula tenggene Mas Suroso, Mas. Kali Budhe Warno sik wonten jenengan kapure. Balik nama. Lah sing wedok metu, Pak. Jarane wis tak sewalekne ning Banyuwangi iki. Ngomong apa teng kula. Nggih niku terus kula wangsul lan polis. Lah ngene. Samping ini. Ada 5 tahun kalau nggak 4 tahun. 4 tahun itu lebih hidup. Niku kaitane tanah niku pun dijual teng ngene Pak Suradi. Nggih Budhe Warno iki sing numpang Pak Suradi. Nggih, berarti kan pun lepas. Tapi hak milik bumi niku kula Ini sing Pak pirsa Suradi. niku ibuke lari-lari niki Nggih, maksudnya sing manggon. tanah niku kan pun disati kali Pak Warno kali Pak Suradi. Betok gitu. Nggih. Itu pripun waktu niku terus Pak Suroso 64 mriku ceritane pripun? Saya sebelum nikah, Nggih. bapak saya kawin dengan Ibu Hatati, ibunya Yoyo. Bapak manusia. Iki kawan. Jadi, terus punya anak Yoyo itu. Saya nempati rumah itu Nggih. sama bapak, sama Bu Hatati, sama Yoyo baru melahir. Nggih. Terus setelah 1 tahun setengah pindah ke Bukati, lahirlah Yayi. Bapak jabatannya pindah ke sana. Nggih. Yayi lahir umur 8, bapak meninggal bersama bapak saudara. Nggih. Nah, Artinya kita- dulu memang apa ada sebuah
pembicaraan yang menyangkut bahwa Tani juga kembali Suroso. Terus gini, setelah bapak saya meninggal selang 5 bulan, saya ditawari Bu Surati nikah sama Suroso daripada hartanya ke lain katanya. Habis gitu saya dinikahkan di Yudomulyo, di rumahnya Mbah Niti, ibunya Bu Surati. Dan ternyata bapaknya Pak Suroso itu mentolis yang maleni itu bapak saya sudah meninggal. Bahkan Pak Surati waktu nikah tidak ada di sana, Bu Surati pun tidak ada di sana. Ternyata Pak Mutalib itu bapak aslinya Pak Suroso. Makto itu emaknya Pak Suroso juga di situ juga. Artinya pada waktu berarti teng mriku ini Pak Surati meninggal. Manggon jembrit. Oh belum. Saya habis itu setelah nikah terus saya pulang ke rumahnya Pak Surati. Ya saya kalau kumpul kan minta rumah sendiri, saya nggak enak. Aku enaknya bekasi rumahnya bapak sama tanggoni disik ngomong putri gitu. Begitu Pak Putri suruh nepati. Ya wes ngono mumpung anak-anak masih kecil, yo masih umur berapa itu? Masih umur 3 tahun paling Pak. 2 tahun setengah habis meninggal. Ya 2 tahun setengah ya itu masih 5 bulanan lah umur. Suruh nepati dulu ya tak sempati sama Suroso. Terus ya habis itu karena saya soro ya Pak ya aku cari makan sendiri ya buka toko, pada saya ngambil Surati nggak tega. Ada situ sama Pak Surati dikasih garapan, tapi dikasih aja suruh garapan ke orang buat makan gitu. Tanah yang mana? Ini mana sama rumah sawah babi. Kandang babi. Ya, suruh garap selama 5 tahun saya Pak. Nyambung. Yang sawah itu garap. Sawah masih 5 tahun Pak saya garapan ke Pak Gio. Berarti ini rumah itu saya menempati sementara. Ya itu karena Yoyo masih kecil, ya itu rumah itu kan Pak Surati belikan bapak sama ibu Ataki itu suruh menempati sekeluarga sama saya masih jadi. Ya suruh menempati aja, karena adik-adik saya Yoyo memang masih kecil Pak, belum ngerti. Sawahnya kandang babi ini. Iya, kandang babi. Saja bahwa itu tanah warisan dari bapaknya turun ke dia, kemudian pada tahun 90 dijuallah tanah itu kepada Surati, disaksikan suaminya masih hidup juga dan bertanda tangan di situ, dan juga Pak Bu Sukeni. Jadi ada suaminya, ada Bu Sukeni, dia menjual tanah itu tahun 90. Jadi tanah itu benar-benar miliknya sebelum itu, kemudian dijual kepada Pak Surati, tapi belum balik nama, dan berjanji apabila ahli waris dari Surati Sukeni ingin balik nama, kapanpun itu beliaunya bersedia untuk teken. Seperti itu Pak keterangannya. Kami hanya mewakili dengan dasar itu. Nanti kalau orang yang mau dipanggil kami panggil. Jadi namun pihak Suroso maupun anak-anaknya belum ada satupun yang datang. Sehingga Rocky J. Sapulete, ketua tim pendamping, menjelaskan. Kami perkenalkan, kami adalah pendamping dari keluarga almarhum Surati Sukeni, dikarenakan berkaitan dengan harta peninggalan milik ahli waris yang diduga diambil oleh orang yang memang bukan ahli waris, yaitu saudara AS. Jadi kami telah melakukan mediasi hari ini atas panggilan desa. Di situ ada beberapa poin yang kami sampaikan. Di antaranya ahli waris merasa sangat dirugikan dikarenakan harta yang seharusnya didapat oleh ahli waris namun sama sekali tidak merasakan hasilnya, malah diambil oleh orang lain. Nah, jadi dasarnya adalah anak yang dipungut, dibesarkan memang
dikarenakan ahli waris ini masih kecil, sangat-sangat kecil, sehingga diberikan kepercayaan untuk mengelola. Namun ketika sudah dewasa, malah mereka tidak mendapatkan haknya mereka, dikarenakan telah dikuasai langsung oleh yang diberikan. Sampai hari amanah. ini dikuasai. Sampai hari ini dikuasai 3 bidang tanah, yaitu satu yang sekarang berdiri Indomaret, yang ada di Jalan Ringin Telu, Perapatan Pedotan itu, yang kemudian sebidang tanah sawah lagi yang dikatakan dengan nama Kandang Babi, kemudian di depan Sangkur situ itu dikuasai oleh Suroso, AS Suroso dan anak-anaknya, sehingga kami dalam hal ini ingin secara kekeluargaan lebih dulu, dan apabila di sini tidak ada titik temu, maka kami tingkatkan status ini menjadi pengaduan ke pihak yang berwajib. Yang kami pilih awalnya ini adalah pelaporan di kepolisian berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen yang dimasukkan atau disuruh dimasukkan ke dalam kartu keluarga saudara Suroso ini dengan cara mengisi kedua nama orang yang sudah meninggal dunia, yaitu almarhum Sukeni dan Surati ini seolah-olah sebagai orang tua kandung, padahal orang tua kandungnya sebenarnya adalah Bapak Muntolib almarhum dan Butuh almarhum. Nah, dengan adanya surat kakak itu tadi, mulailah saudara Suroso ini dengan secara perlahan dapat menguasai tanah yang informasinya ada yang telah dibuat sertifikat. Jadi kami garis bawahi bahwa apa yang telah dilakukan oleh saudara Suroso yang diduga memalsukan kakak dan menguasai 3 bidang tanah itu tanpa sepengetahuan Arif Hartoyo dan Yayu Triswasyuni selaku ahli waris yang sah dari Surati Sukeni. Dan oleh karena itu, bahwa perbuatan saudara Suroso tersebut telah berakibat timbulnya kerugian terhadap diri ahli waris yang menurut estimasi kami 10 miliar rupiah. 10 miliar. 10 miliar rupiah. Sehingga apabila di dalam mediasi nantinya yang kemudian akan dilakukan ini tidak ada titik temu, maka kami telah bersedia telah bersikap tegas untuk melanjutkannya ke ranah hukum. Ya, itu saja kalau dari kami. Terima kasih semuanya atas penjelasannya. Rocky J. Sapulete melaporkan dari Banyuwangi.